Jadi sebelum Buddha masuk, memang sudah ada peradaban artinya. Sudah ada peradaban. Nusantara ini adalah sumber peradaban dunia dulunya. Halo, Indosiklopedia hari ini berada di Jambi. Kita berada di kawasan Percandian Kedaton yang sangat luas ini dan kita akan membedahnya untuk Anda. Candi, yang namanya Candi Kedaton, di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Dan Candi Kedaton ini candi yang untuk sementara ini candi yang paling terbesar. Candi ini yang luasnya 200 kali 200 ya, hampir 4 hektar. Kedaton ini sebenarnya fungsinya dulu dia sebagai pihar atau pihara. Nah, dia atau disebut dengan monastri ya. Jadi semuanya ini tidak semuanya dinamakan candi. Nah, di kawasan Muara Jambi ini sendiri ada hampir 113 situs ya. Tapi yang baru direkonstruksi itu baru 12 situs. Jadi Kedaton ini terdiri dari 13 halaman atau disebut dengan ruang. Jadi komplek monastri Kedaton ini dia ada seperti seka-seka ruang. Nah, Kedaton sendiri itu asal kata dari kedatuan. Kedatuan ini kalau bahasa tarik orang Melayu asal katanya dari datuk. Jadi datuk ini orang-orang yang dituakan atau disebut dengan tua-tua tekanan. Nah, bisa jadi ini dulu memang di sini kita ada bisa menemukan sumur ya, terus ada sarira, terus ada mandapa-mandapa, dan bisa dipastikan tempat-tempat ruangan ini dulu juga fungsinya sebagai tempat tinggal. Selain tempat beribadah dan pendidikan, juga Kedaton ini juga tempat tinggal. Bangunan ceti ini untuk menyimpan relik. Relik itu kalau dulu ada orang-orang sebut dengan mahaguru, biksu-biksu yang tingkatannya lebih ini, seniornya. Iya. Nah, mereka kalau meninggal itu dikremasi. Ya. Nah, lalu itu abunya itu disebut dengan relik. Relik ya. Nah, relik ini biasanya mereka ini dibikinkan monumen. Oke. Itu yang kita sebut sekarang yang dinarasikan oleh orang-orang Belanda itu yang disebut candi. Nah, sebenarnya candi ini kan dinarasikan oleh orang-orang arkeolog Belanda dulu. Jadi yang namanya peninggalan Hindu Buddha itu dibilang candi semua. Di Buddha sendiri sebenarnya nggak ada candi. Di Buddha orang bilangnya itu ya pihar ya, kalau bahasa Pali India, atau pihara, atau disebut dengan ada yang monastri. Jadi ini bata keliling ya. Jadi tidak dilakukan rekonstruksi di bawah. Jadi memang susunan dari awalnya dulu seperti itu. Dalamnya 7 meter. Kedalaman 7 meter. Nah, pH-nya ini 7. Jadi Tahun berapa nih ditemukan, Pak? Kalau ini ditemukan waktu anak UI KKL ya. Oh, arkeolog UI. Iya, 2000, kalau salah 2017. Oke, masih baru ya. Iya. Nah, ini di Nalanda, India, Ya, Nalanda. iya, juga ada sumur ini. Sama. Hampir sama, tapi di sana kering, nggak ada air. Ya, ya, ya. Yang sini. bangunan yang dibangun oleh Bala Putra Dewa di Nalanda Ya. itu juga ada sumur. Di sini bedanya airnya pH 7 ya. pH 7. Oke. Ini kalau diartikan, ini kalau dibaca Pramusatanira Empu Kusuma. Ya. Nah, Empu Kusuma ini itu artinya tempat bersemayamnya Empu Kusuma. Empu Kusuma ini orang
nggak ada di Sumatera. Sejarah. Iya, jadi ternyata Empu ini memang banyak di Jawa. Empu Kusuma ini orang Kediri. Oke. Iya. Kaitannya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Iya. Nah, sekarang yang kita masih pertanyakan apakah ini dibawa langsung jadi dari sana untuk hadiah di sini atau ini batu datang dari sini lalu diukir di sini. Jadi kompleks candi ini pesantren zaman dulu ya Pak ya? Iya, jadi kalau kita lihat ini nampak ada sekat-sekat ruang atau kita sebut dengan monasteri. Nah, makanya pesantren itu sendiri ya cuman ada itu rata-rata di Asia Tenggara dan paling banyak tuh di Indonesia. Ya. Nah, dulu adalah pesantren ini adalah sebuah kebudayaan masa lalu. Ya. Jadi kalau orang Jawa dulu bilangnya nyantri. Nyantri itu dipondokkan, diasramakan untuk belajar. Nah, makanya itu ada sedikit beberapa persamaan. Jadi kalau orang Buddha lagi pendidikan, Ya. kalau laki-laki itu disebut dengan samanera, perempuan disebut samaneri. Nah, kalau kita di Islam, santriwati. Ya. Nah, semua diasramakan, dididik. Ya. Jadi pesantren tertua juga mungkin ya? Yang Jadi, tercatat ya? Iya, ini pesantren ini hampir 400 tahun berjaya. Dari abad Abad 7? 9 dia kalau ininya abad 9 kalau Runningnya catatannya. ya? Iya, runningnya. Ya. 9, 10, 11 sampai 12. 400 tahun. Karena Atisa itu hampir di akhir abad ke-8. Atisa ini orang dari daerah-daerah Tibet juga. Ya. Dia udah belajar kemana-mana, mencari guru ya. Akhirnya dia mendengarkan di Sumatera ini ada guru yang sangat mumpuni. Oke. Namanya Dharma Kirti. Dharma Kirti. Iya. Dan akhirnya Atisa itu datang ke sini dan belajar lebih kurang 12 tahun. Dan kembali lagi. Dan ajaran itu sekarang masih apa namanya itu? Masih diwariskan dan sampai sekarang bertahan di dipelajari Tibet. Terus ya? Dipelajari terus. Itu di Tibet namanya Kampus Saraje namanya. Kampus Saraje di Iya, di Tibet. Kalau pengen lihat Muara Jambi dulu, ke sana. Itu sama ya? Sama, karena yang dibawa oleh Atisa itu ke sana. Yang hebat lagi sekarang, relief Borobudur, relief Karmawibangga itu menceritakan ajaran Muara Jambi juga. Karena Atisa juga mampir di sana. Di sana. Maka akhirnya Borobudur itu karena adanya Muara Jambi. Pendahulunya ini ya? Iya, karena dulu Hindu-Buddha selalu bentrok di Jawa, dibikinlah sebuah monumen perdamaian Borobudur itu. Itu relief tentang ajaran kebaikan di Muara Jambi. Itu prasasti perdamaian terbesar ya? Iya, Borobudur ya? iya. Jadi kehebatan orang dulu bangun candi ini dia tidak melepaskan yang namanya kearifan lokal yang di sini. Beda kalau kita lihat di Nalanda. Ya. Nah, tapi yang dibangun oleh Balaputra Dewa di Nalanda itu sangat luar biasa, beda yang bangunan lain. Jadi sebelum Buddha masuk, memang sudah ada peradaban artinya? Sudah ada peradaban. Ya. Makanya sebelum Sriwijaya itu ada masa Melayu dulu ya. Disebut dengan kerajaan Melayu dulu, Melayu tua. Melayu tua ya? Iya. Dan itu yang peradabannya sudah tinggi juga? Tidak tinggi juga. Yang memang akhirnya Melayu ini tergerus, akhirnya bergeser ke pedalaman ke hulu, ke Batanghari. Dan akulturasi budaya di situ ya? Iya. Dari arca-arca itu Arca-arca itu. Nusantara ini adalah sumber peradaban dunia dulunya. Ya. Nah, tapi tidak dinarasikan. Iya. Dan India itu bisa menarasikan itu. Makanya abadi ya? Nah, makanya abadi. Bandingkan Mas, India mengenal pelayaran abad ke-8. Ya. Kita abad ke-4, ke-5 udah Madagaskar. Nah,
Zaman Hindu itu kita udah sampai Madagaskar, Madagaskar, Sri Lanka, Sri Lanka. banyak juga. Nah, kita mengenalkan yang namanya laut sebagai tol jalur itu. Tol Laut Baru. Nah, makanya orang tahu seperti apa Marco da Vinci, Marco Polo, Ibnu Battuta. Kan pulau ini kan dikasih tahu oleh orang kita ke sono. Iya. Termasuk Icing, maka nama Sumatera ini dulu macam-macam namanya. Iya. Ada bilang Sri Boga, ada bilang Swarna Dwipa. Swarna Dwipa ya. Terus kalau Ibnu Battuta bilangnya Jabak Seribusa. Terus Marco Polo bilangnya Samultra.